Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Rumus dengan Ibu Azza. Video sekarang ini bahas tentang materi kelas 9 yaitu bentuk akar. Masih ada di bab 1 nih. Sebelum kita lanjut jangan lupa klik lonceng dulu. Kita lanjut, bentuk akar. Ini sudah pernah mungkin ya. Untuk mengingatkan, kita coba dari yang sederhana. Sederhana dari akar 2 dari 4. Akar 2 dari 4, seperti yang sudah kalian tahu, hasilnya adalah 2. Akar 9 adalah 3. Kenapa bisa? Karena 9 itu berasal dari akar 3 pangkat 2, sehingga kita ambil basisnya 3 ya. Kenapa bisa 3 yang kita ambil? Karena di sini akarnya sebenarnya adalah akar dari akar 2. Artinya angka yang ada di dalam akar itu harus membentuk pangkat 2 untuk menghasilkan suatu angka. Kalau udah sama berarti tinggal basisnya yang kita ambil. Mungkin sederhana itu ya. Atau misalnya nih ada akar 100. Akar 100 berapa sih? Adalah akar 2 dari 10 pangkat 2, yaitu 10. Kalau misalnya ada akar 3 nih, akar 3 dari 8 berapa ya? Lihat, kalau akar 3 itu ada tandanya di situ 3. Berarti yang di dalam akar usahakan harus dibuat menjadi pangkat 3. 8 itu adalah basis dari 2, yaitu 2 pangkat 3. Berarti akar 3 dari 8 adalah 2 pangkat 3 gitu kan ya. Ini pangkatnya udah sama nih. Berarti akar 3 dari 8 adalah 2. Mungkin gitu ya untuk mengingatkan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang menyederhanakan bentuk akar. Nah, yang pertama. Menyederhanakan bentuk akar. Kalau menyederhanakan bentuk akar itu artinya akan ada perkalian dari dua bilangan yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat seperti yang tadi, misalnya 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9 gitu ya. Kita masuk ke contoh ya. Ketika kalian menemukan misalnya ada akar 8. Ini kok tadi ada? Bedanya di situ adalah akar 3 ya. Di sini ada akar 3, tulisannya berarti pangkat 3 yang di dalamnya. Kalau ini akar 2. Kalau akar 2 itu dari 8 tidak bisa langsung dibuat jadi akar. Berarti harus dipecah menjadi dua bilangan, di mana salah satunya merupakan bilangan kuadrat ya. Yang paling sederhana, akar 8 itu biasanya saya buat faktor seperti ini, dibuat dari 2 kali 4, atau dimulai dari 8 atau 1. 1 kali 8 hasilnya 8, 2 kali 4 hasilnya 8. Sampai sini kan perkalian 8, berarti dari dua bilangan yang atas sama yang bawah kita lihat angka yang bisa dipangkatkan atau bilangan kuadrat. Ternyata bilangan kuadrat dari atas sama yang bawah itu adalah 4 ya. Jadi ini sepasang, yang atas juga sepasang. Ketika 8 bukan bilangan kuadrat, berarti ini tidak dipakai. Yang dipakai adalah 4. 4 itu pasangannya 2. Berarti kita buat di sini akar 8 itu sama dengan akar 4 dikalikan 2. Kita tulis dulu angka yang merupakan bilangan kuadratnya. Angka yang merupakan bilangan kuadratnya kita keluarkan.
kita keluarkan sehingga menjadi akar 4. Akar 4 yaitu 2. Atau kalau mau ditulis dulu akar 4, ini boleh kali akar 2. Boleh, akar 4 sama dengan 2 kali akar 2. Tinggal ditulis aja belakangnya akar 2. Begitu ya sederhananya. Mungkin kita kasih contoh lain. Misalnya, akar dari 72. Nah, ini agak besar. 72 itu kita mulai dari 1 boleh. 1 kali 72 atau 2 kali 36. 3 kali berapa nih? 24 atau 4 kali berapa? 4 yang menghasilkan 72 atau 72 yang membagi 4. 18 atau 5 nih. 72 tidak bisa membagi 5, berarti 5 nggak bisa. Atau membagi 6. 72 membagi 6, 12. 72 bagi 7 nggak bisa. Atau bagi 8, ada 9. Membagi 9, 8. Berarti berulang ya. Cuman sampai sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasangan. Tetap ditekankan cari yang merupakan bilangan kuadrat. Nah, ya. Ini ada bilangan kuadrat. 36 merupakan bilangan kuadrat dari 6 pangkat 2. 4 juga merupakan bilangan kuadrat dari 2 pangkat 2. Ada lagi 9. 9 merupakan 3 pangkat 2. Gitu ya. Triknya, tidak hanya bilangan kuadrat saja, tapi merupakan bilangan kuadrat yang terbesar di antara pasangan yang lain. Yang terbesar itu bilangan kuadratnya adalah 36, sehingga kita ambil perkaliannya yang ini. Ya. Setelah dari sini kita tulis lagi ke atas. Akar 72 itu akar dari 36 kali 2. Oke? Berarti 36-nya keluar lagi akar. Akar 36 adalah 6. Akar 2-nya disimpan. Nah, begitu ya, sederhana. Kalau mau contoh lain, misalnya yang lebih besar. Contohnya akar 128. Akar 128. Kita pakai cara yang sama ya. 1 kali 128. Kalau bagi 2 masih bisa, yaitu 64. Bagi 3, 3 nggak bisa, ada 8. 8 nggak bisa bagi 3. 4 kali 32. 5 nggak bisa, 6 nggak bisa kan, 8 nggak bisa bagi 6, 7 nggak bisa, 8 kali 16. Dari sini bisa dilihat ya, lagi-lagi coba seperti ini dulu kalau belum paham banget. Ada 64 itu dibentuk dari 8 pangkat 2. Ada 4 dibentuk dari 2 pangkat 2. Ada 16 dibentuk dari 4 pangkat 2. Intinya yang terbesar adalah 64 dari 8 ya. Kita ambil yang ini. Berarti akar 128 itu adalah akar dari 64 kali 2. Sehingga akar dari 64 adalah 8. 8 akar 2. Gitu ya. Mungkin ini contohnya, kebetulan di sininya akar 2 semua. Mungkin menentukan nanti di soal-soal lain ada yang akarnya mungkin akar 7, akar 5, akar 6, dan seterusnya ya. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Ini yang nomor 2 ya. Ada operasi hitungnya, bentuk akar. Yang pertama itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Sifatnya itu akarnya harus sama. Jadi mungkin contohnya begini ya. Kalau ada A, akar C dijumlahkan atau dikurangi oleh B akar C, itu kalian hitung dulu, kurungkan A, jumlahkan atau kurangi B, baru belakangnya ditambahkan lagi C. Ya. Nah, begitu. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya, yang pertama, ada akar 3 akar 5. Misalnya kita tambahkan
dengan akar dari 2 tambah lagi akar 5. Nah, di sini ada 2 jenis akar ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan, khusus harus sama akarnya. Jadi ketika ada akar yang berbeda, silahkan dipisahkan akarnya karena tidak bisa dijumlahkan. Kalau untuk contoh yang pertama, berarti akar 5 dijumlahkan dengan akar 5. Yang di awal itu ada 3, tapi yang di belakang itu cuma akar 5. Nah, sebenarnya ada angka 1 di sini, hanya saja dia nggak ditulis. Ada angka 1 sehingga 3-nya harus dijumlahkan dengan 1. Jadi di sini kita tulis dulu susun 3 akar 5 tambah 1 akar 5 tambah akar 2 akan menghasilkan 3 tambah 1 4. 4 akar 5 tambah akar 2. Ini akar 2-nya gimana ya? Sudah dibiarkan saja karena tidak bisa dijumlahkan ya. Begitu juga dengan pengurangannya. Pengurangannya misalnya ada 8 akar 7 kurangi 3 akar 7 tambah 3 akar 5 kurangi 2 akar 5 contohnya. Berarti yang akar 5 ya sama akar 5, yang akar 7 sama akar 7. Kebetulan ini 7-nya dan 5-nya berdekatan ya. Jadi bisa langsung. Nah, coba ini deh sama saya diubah jadi 10. Lebih besar 8 kurangi 10, ada akar 7-nya. Berarti hitungnya seperti biasa. Hukum matematika ketika yang kecil mengurangi yang besar itu akan menghasilkan negatif. Jadi 8 kurangi 10 sama dengan negatif 2 akar 7. 3 positif kurangi 2, 3 kurang 2 seperti biasa 1. 1 akar 5. Tambah boleh dimunculkan 1 akar 5 atau mau dibentuk jadi min 2 akar 7 tambah akar 5, ini boleh. Beres. Contoh yang sifat yang kedua yaitu ada tentang kelihatan nggak nih? Perkalian. Perkalian itu berlaku kalau sama ya akarnya nanti bisa hilang. Kita coba ya. Kalau ada seperti ini, berarti A sama C-nya tinggal dikalikan sehingga nanti akan menghasilkan A kali C. Akar B nanti dikalikan dengan D. Tapi ketika nanti ketemu A akar B kali C akar B sama dengan A kali C kali B, akar B-nya hilang. Nanti jadi hasilnya itu A kali B kali C. Ya, kita masuk ke contoh. Yang pertama, kalau nanti kalian menemukan ada angka 2 akar 6 kali 3 akar 2 gitu, atau yang sederhana dulu deh, akar 3, berarti 2-nya dikalikan dengan 3 yaitu 6. 2 kali 3 ya 6, akar 3 kali akar 2 akar 6. Ini depannya 6, belakangnya 6, tidak bisa dijumlahkan ya karena ini berbeda. 6 akar 6. Contohnya kayak tadi lagi deh, misalnya agak besar. 4 akar 6 kali 5 akar 4 contohnya. Berarti 5 kali 4 ya 20 gitu kan. Kali akar 6 kali akar 4 akar 24. Perhatikan 24 itu bisa dipecah ya. Jadi sederhanakan lagi saja. Caranya seperti yang tadi di nomor 1. 1 kali 24, ada 2 kali 12, ada 3 kali 8, ada 4 kali 6, ada 5, nggak bisa. 6 kali 4 kembali lagi ya. Berarti cari bilangan berpangkat yang paling besar. Di antara 1 sama 24 bukan, 2 sama 12 bukan, 3 sama 8, 8 itu pangkat 3 ya, 2 pangkat 3. Yang diambil 4 sama 6 karena 4-nya adalah 2 pangkat 2. Ini gimana ada 20-nya? Tulis lagi aja.
20 kali. Akar dari 4 kali 6. Kita ke bawahin. 20 kali akar 4 dikeluarin itu adalah 2. Sini ya. Akar 4 adalah 2. Akar 6 kita tinggalkan. Sehingga kalian bisa hitung 20 kali 2. 40 akar 6. Ketika kalian bertemu contoh yang lain, misalnya ada 3 akar 5 kali 11 akar 5. Ini ada akar yang sama. Berarti berlaku ini ya. Atau misalnya nih, kenapa sih bisa begini? Kita coba 3 kalikan dulu dengan 11, yaitu 33 kali 5 kali 5. Akar 5 kali akar 5. Akar 25. Berarti akar 25 ini merupakan akar 5 pangkat 2. Sehingga akar 5 itu akan menghasilkan 5. Ya, makanya dari tadi yang akar 5 kali akar 5 itu bisa langsung kalian bentuk jadi 5. Tidak perlu pakai akar 25 lagi kalau sudah paham. Atau misalnya nanti kalian menemukan akar 3 kali akar 3 gitu ya, langsung 3, langsung aja. Gitu ya. Jadi yang ini bisa langsung dihasilkan 33 kali 5. Hasilnya 165. Gitu ya. Yang terakhir itu adalah tentang sifat pembagian. Intinya masih sama seperti perkalian. Kalau pembagian ini berlaku kalau misalnya akarnya juga beda ya, maupun sama maupun beda dia berlaku. Nah, misalnya begini nih, ada akar B dibagi misalnya ini D, ini C. A per C bisa dipisahkan, akarnya juga bisa dipisahkan ya. Kita langsung ke contoh aja ya, supaya lebih paham. Contoh. Yang pertama, kalau ada soal bentuknya begini. 4 akar 6 dibagi 3 akar 2. Bisa? Boleh langsung. 4-nya bisa dibagi sama 3 nggak? Kalau nggak bisa berarti kita tulis aja 4 per 3. Akar 6 itu merupakan pecahan dari akar 3 kali akar 2 dibagi akar 2 ini kali. Sehingga akar 2 sama akar 2 bisa dicoret menghasilkan 4 per 3 akar 3. Nah, penulisan pecahan dengan akar ini di tengah-tengah ya. Atau yang lebih mudah deh nanti kalau misalnya ada begini. 8 akar 24 dibagi 4 akar 8. Ini boleh langsung dicoret ya. 8 bagi 4 2. Akar 24 dibagi akar 8. Ini bisa habis dibagi 8 ya. Akar 24 dibagi 8 adalah 3. Yang di bawahnya akar 8 dibagi akar 8 itu 1. Sehingga yang bawahnya habis ya, hilang semua. Tinggal 2 akar 3. Begitu ya, sederhana. Yang ketiga ya. Yang ketiga misalnya ada contoh akar dari 250 dibagi berapa ya? 2 akar 50 atau akar 5 deh. 250-nya yang akar di atas itu kalian pecah dulu. 250 itu merupakan akar dari 25 kali 10 per 2 kali akar 5. Akar 25 kita keluarkan dulu, berubah jadi 5. Akar 10-nya tinggal per 2 akar 5. Yang ini baru bisa dicoret, jadi jangan dari awal langsung dicoret. Karena nanti kalian bikin pusing ya, karena angkanya udah cantik ya. Jadi sebisa mungkin kalian lihat angkanya, baru kalian pikirkan mau caranya bagaimana. 10 bagi 5, silahkan langsung 5 per 2, karena 5 tidak bisa membagi 2. 10 bagi 5, 2. Ada dalam akar 2. Begitu ya.
videonya sampai sini dulu tentang operasi hitung sampai pembagian. Masih ada yang nomor 3 tentang merasionalkan bentuk akar, tapi itu akan kita bahas secara khusus karena itu panjang sekali caranya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya untuk kelas 9 merasionalkan bentuk akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.